Jadi gini teman-teman, ini bisa sedikit agak ngebingungin ya ketika teman-teman pertama kali nemuin ruang ini ya world space ya dan space working gitu teman-teman bersama gitu. Tergantung apakah kita sedang diam atau berlari gitu ya, atau, memanjat ya teman-teman ya. Nah, saya akan membuang tail pellet-nya ya di luar jalur gitu teman-teman, karena, saya tidak akan menggunakannya ya sebanyak yang, eee, hal lain-lainnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi, saya akan menaruh di sini, di sebelah animasinya, jadi saya perlu mendapatkannya ya teman-teman ya. Saya bisa masuk ke sini dan ngeklik ya di tile palette saya ya. Nah, itu bukan jadi masalah gitu teman-teman. Oh iya, reminder teman-teman ya, di saat saya, ngobrolin soal stage ya di materi ini teman-teman ya, saya akan, eee, saya itu maksud saya itu adalah, eee, hal ini ya, yang climbing ya sebagai state gitu ya teman-teman. Running itu sebagai state, idle itu sebagai state gitu teman-teman ya. Sebuah keadaan gitu teman-teman. Dan itu adalah kenapa, di saat saya memaksudkan state ya di animator gitu teman-teman ya, di mana, tempat saya naruh gitu ya, naruh semua, semua state saya itu ya, yaitu transisi gitu segala macam ya. Nah, ngomong-ngomong soal state, saya akan klik kanan ya hierarki teman-teman ya, dan setel set a machine and lalu, cari states ya teman-teman, state driven camera gitu teman-teman. Oke, pencet itu dan saya akan tambahkan ke scene teman-teman. Kita kita akan menaruhnya ya selama saya taruh ini di sini sedikit ya, biarkan aja. Nah, state driven camera gitu teman-teman. Nah, saya mempunyai ini ya space di sini ya teman-teman ya untuk mengorganize kamera saya dan saya akan ngebuat new empty object teman-teman. Kita ngebuat empty gitu teman-teman. Jadi kita buat kosong, oke? Dan kita menyebutnya ini kamera gitu. Jadi semuanya itu di satu spot dan kita bisa nyetelnya gitu teman-teman. Kalau kita nggak pengen ngelihatnya, saya pastikan ini adalah nol gitu. Jadi kita klik kanan ya di transform reset yang kembali di nol ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita kita ambil ya state driven kameranya kita dan kita taruh di bawah gitu teman-teman. Nah, jadi state driven camera sudah mendapatkan VM Cam 1 gitu teman-teman ya. Nah, itu saya akan delete karena kita sudah mempunyai VM Cam sendiri gitu teman-teman ya. Di mana adalah sebuah follow cam gitu teman-teman ya. Jadi ambil follow cam dan taruh di bawah ya. Taruh di bawah state driven camera gitu teman-teman. Dan itu sangat penting gitu teman-teman ya. Kalau state driven camera itu bisa manage semua children ya yang ada di bawahnya ya. Apa sebutannya? Children inian ya. Uh, itu akan bilang kayak lakukan ini sekarang gitu, lakukan itu nanti gitu. Dan lakukan hal-hal lainnya itu sekarang gitu teman-teman. Nah, itu adalah state driven kamera kita. Itu akan membantu kita untuk untuk itu gitu teman-teman. Dan juga ya main kamera kita ya, kamera utama kita juga akan memunculkannya di bawah objek permainan kamera gitu teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi saya akan menempatkan ini sepenuhnya di bagian paling atas teman-teman ya. Di mana saya ingin kamera saya tuh saya suka menggunakan kamera saya gitu teman-teman. Dan saya akan menamakan nama kamera saya ini menjadi run kamera gitu teman-teman. Karena itu yang akan dilakukan gitu teman-teman. Itu akan berhubungan dengan lari gitu ya. Nah, uh, saya akan klik itu dan duplicate ya itu ya dan akan memilih ini idle kamera gitu karena itu akan hanging gitu teman-teman ya. Hanging out gitu. Saat kita idling gitu, saat kita diam aja gitu. Itu akan menjadi state driven kamera ya, state driven logic yang mari kita katakan kameranya akan melihat gitu teman-teman. Ya. Jadi
Kalau kita klik ya state driven kameranya, teman-teman bisa ngeliat bahwa kita mempunyai animasi target ya yang memerlukan animator gitu teman-teman. Oke, jadi mari kita klik itu ya, dan kita sudah mempunyai satu animator ya, kita sudah ada satu, dan itu playernya ya, klik 2 kali, dan staging kamera kita menggunakan animator ini untuk membuat sebuah logic gitu teman-teman. Jadi kita saat ini tidak mempunyai stage ya teman-teman ya, jadi kita harus membuat ya beberapa stage gitu teman-teman. Oke, saya akan klik ini ya, plus new stage, dan saya akan itu akan membantu saya select ya dari beberapa stage yang kita punya di animator saya gitu. Sebelum kita masuk ke detail masing-masing, mari kita lihat sekelas ya teman-teman ya. Tampilan utama Unity Editor. Jadi saat membuka project Unity, kalian akan melihat beberapa panel yang tersusun di layar. Panel utama yang akan kita bahas itu adalah project ini, adalah project hierarki dan inspektor teman-teman ya. Nah, dalam panel project kita pertama mari kita bahas panel project dulu ya teman-teman ya. Panel project adalah tempat di mana semua aset proyek kita itu disimpan teman-teman dan diatur. Nah, ini mencakup apa aja? Ini mencakup misalkan model 3D, tekstur, audio, script, dan lainnya. Nah, teman-teman di sini kalian bisa membuat folder baru untuk mengorganisir aset, mengimpor aset baru, dan menghapus aset yang tidak diperlukan gitu, teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan kolom pencarian di bagian atas untuk menemukan aset dengan cepat gitu, teman-teman ya. Nah, untuk mengimpor aset baru, klik kanan di panel project, pilih import new asset, teman-teman. Dan pilih file yang kalian ingin impor gitu. Aset tersebut akan muncul gitu di dalam panel dan siap digunakan dalam project kalian gitu ya. Selanjutnya, mari kita bahas panel hierarki, teman-teman. Panel hierarki menampilkan semua game object yang ada dalam scene kalian gitu, teman-teman ya, dalam bentuk hierarki. Hierarki ini menunjukkan struktur dan hubungan antara game object gitu, teman-teman. Seperti contoh parent-child relationship. Kalian bisa menambahkan game object baru, teman-teman, dengan klik kanan panel hierarki gitu. Lalu pilih 3D object dan pilih objek yang ingin teman-teman tambahin. Seperti cube atau sphere gitu ya. Nah, objek tersebut akan muncul di scene dan di panel hierarki, teman-teman. Oke, kalian juga bisa mengatur ulang game object dengan drag and drop, teman-teman, untuk mengubah parent and child relationship gitu. Nah, ini sangat berguna ya, teman-teman, untuk mengelompokkan objek-objek yang berkaitan seperti mengelompokkan semua bagian dari sebuah karakter atau bangunan. Lalu ada panel inspektor, teman-teman, selanjutnya ya. Nah, panel inspektor ini menampilkan properti dan komponen dari game object yang dipilih gitu. Di sini kalian bisa mengubah nilai-nilai properti, menambahkan komponen baru, dan menghapus komponen yang nggak diperluin, teman-teman. Misalnya, kita bisa memilih sebuah cube ya di panel hierarki gitu. Panel inspektor akan menampilkan transform, mesh, renderer, dan box collider dari cube tersebut gitu, teman-teman. Nah, kalian juga bisa mengubah posisi, rotasi, dan skala dari transform atau mengubah material dari mesh renderer. Oke, untuk menambahkan komponen baru, klik tombol add komponen teman-teman di bagian bawah panel inspektor dan pilih komponen yang ingin kalian tambahin. Seperti rigid body untuk menambahkan fisika pada objek teman-teman. Atau box collider untuk menambahin fisik yang nggak bisa bergerak gitu ya. Jadi dia bisa nabrak gitu teman-teman pada objek. Nah, ketiga panel ini berinteraksi satu sama lain ya teman-teman ya. Untuk membantu kita mengelola dan mengembangkan project Unity kita gitu. Misalnya setelah mengimpor aset di panel project, kita bisa drag and drop aset tersebut ke panel hierarki untuk menambahkan ke dalam scene. Kemudian, kita bisa mengubah properti dari objek tersebut di panel inspektor. Nah, jadi ini beberapa tips and trick ya teman-teman ya. Pertama, organisir aset dengan baik. Buat folder di panel project untuk mengorganisir aset berdasarkan kategori. Contoh, model,
tekstur, script, dan lain-lain gitu teman-teman. Pokoknya diorganisir aja. Lalu kedua, gunakan nama yang jelas teman-teman. Nah ini kadangkala ini sangat berguna ya teman-teman. Ya kadangkala saya juga suka keteteran gitu ya teman-teman. Jadi beri nama yang deskriptif ya teman-teman untuk setiap game objek di panel hierarki untuk ngemudahin identifikasi teman-teman. Lalu ada lagi, manfaatkan prefabs ya. Simpan objek yang teman-teman sering gunakan di prefab di panel project untuk mempercepat proses pengembangan gitu ya, untuk biar bisa gampang dicari dan segala macam gitu ya. Lalu teman-teman gunakan shortcut keyboard ya, kayak misalkan Ctrl D gitu. Tapi kalau di Mac itu Command D untuk di Mac, untuk ngeduplikat project di panel hierarki teman-teman. Ini ya segala macam tadi ya, tapi kita akan lanjutin lagi. Oke, dan kita akan mengorganize code gitu ya. Nah, semakin banyak code yang kita punya dan kita akan mempunyai konflik ya antara nama dan behavior gitu ya. Apalagi kalau misalkan multi person project gitu teman-teman ya. Misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu teman-teman. Nah oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya kita akan mem kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode ya. Dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu, kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah, sip. Jadi, kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya yaitu, mmm, ini ya, apa tuh sebenarnya kayak, masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat, ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke? Nah sip. Nah kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan, ini using ya, Unity Engine gitu teman-teman. Nah saya akan pergi, ya akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah, kita akan ini aja gitu, akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman ya. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini dot habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi, kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman, menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu ya. Nah, jadi scene management itu ya, dot itu ya, sini tuh kita tambahin scene manager kayak gini, ya itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya.
kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya, jangan lupa. Oke. Nah, nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya. Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya, di Scene Manager-nya, kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class.unity engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu. Kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu, teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu ke kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, se-comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sampleScene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke. Kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan ngelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari zero, dari 0 gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Yang kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya, kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Face detector. Sini. Ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini. Dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misalnya kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya. Kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya. Ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke scene manajernya.
Ya, saya akan mengetiknya, itu cara paling cepat gitu untuk ini, atau bisa langsung tulis gitu di statement-nya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini, oke. Nah, di akhir pencet play, teman-teman. Oke, nah saya akan coba masuk ke finish line-nya nih. Contohnya, ini kan finish line nih, teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, oke sih. Nah, aduh, kalah ya jadi. Nah, teman-teman lihat kan kalau ini langsung restart gitu, teman-teman juga ya. Karena sebelumnya kita udah pelajarin, kita ngebong kepala kita ya di sini ya. Oke, di sini nih. Dan kalau kita ngebong, kita jatuh nih kepala kita jatuh gitu ya. Ini akan nge-reload scene-nya gitu. Makanya scene manager class gitu, teman-teman. Yang udah tambahin sebelum-sebelumnya gitu tuh. Itu akan kita mainkan gitu teman-teman. Oke. Oke deh sip. Nah, mari kita lihat ya. Nanti tag layer ini ya itu akan menjadi akan kepake juga teman-teman seperti materi yang kita pernah jalankan itu yaitu sebagai ground ini ya, ground check teman-teman ya, untuk melihat apakah bahwasannya karakter tersebut tuh sudah berada di bawah gitu ya, sudah berada di ground gitu teman-teman. Nah, kita akan sedikit ngeperbaikin kameranya habis ini sedikit lagi dan oke sip ya. Nanti saya akan coba sedikit menyempurnakannya. Ya, sedikit demi sedikit. Oke deh sip. Nah, oke sip teman-teman sampai situ aja materinya untuk hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman. Bye bye.